Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Mizkiyah dengan nomor NIM 8588611155. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4204 Pendidikan Bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh Ibu Desi Sugiarto MPD. Di sini saya akan presentasi teori tentang pemerolehan bahasa kedua. Apa itu pemerolehan bahasa kedua? Pemerolehan bahasa kedua adalah proses di mana seseorang mempelajari bahasa tambahan setelah bahasa pertamanya. Memahami teori-teori B2 ini sangat penting bagi guru SD untuk merancang pembelajaran siswa yang menggunakan bahasa daerah. Teori-teori ini membantu kita memahami tantangan, strategi, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menguasai bahasa Indonesia. Peneliti Ellis 1986 telah mengidentifikasikan teori pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama ada model akulturasi. Tingkat penguasaan B2 seorang pembelajar ditentukan oleh sejauh mana mereka berakulturasi atau beradaptasi dan melebur dengan budaya masyarakat penutur bahasa kedua tersebut. Akulturasi ditentukan oleh jarak sosial dan jarak psikologis antara pembelajar B1 dengan budaya bahasa sasaran B2. Selanjutnya ada teori akomodasi. Pembelajar akan menyesuaikan cara berbicaranya tergantung pada sikap mereka terhadap lawan bicara. Ada konvergensi, menyesuaikan tuturannya agar lebih mirip dengan lawan bicaranya, sebagai tanda penghormatan atau ingin diterima. Ada divergensi adalah sengaja membedakan tuturannya dari lawan bicara, yaitu untuk mempertahankan identitas kelompok. Ada teori wacana. Ada pemerolehan bahasa terjadi secara alami, secara begitu saja, melalui interaksi dan komunikasi nyata, bukan hanya menghafal struktur kalimat. Yang kedua, tata bahasa berkembang dari partisipasi dalam wacana atau percakapan. Ada model monitor. Teori ini terdiri dari beberapa hipotesis yang terkenal adalah pembelajaran dengan pemerolehan bersifat bawah sadar dan alami, sedangkan pembelajaran bersifat formal dan sadar. Ada hipotesis monitor, pengetahuan formal hanya berfungsi sebagai monitor atau penyunting untuk mengoreksi ucapan setelah diproduksi. Yang ketiga ada input hipotesis, yaitu pembelajar memperoleh bahasa dengan memahami input yang sedikit lebih tinggi dari kemampuannya saat ini. Selanjutnya ada model kompetensi variabel. Kompetensi bahasa pembelajar bukanlah satu titik tetap, tetapi bervariasi tergantung konteks. Ada gaya bicara, gaya hati-hati yang digunakan dalam situasi formal seperti ujian, lebih memperhatikan tata bahasa. Ada gaya santai yang digunakan dalam percakapan informal, lebih alami dan mungkin banyak kesalahan. Ada hipotesis universal. Otak manusia telah dilengkapi dengan prinsip universal bawaan yang memandu pemerolehan bahasa, termasuk B2. Semua bahasa manusia memiliki prinsip tata bahasa yang mendasar dan sama. Teori neurofungsional. Teori ini berfokus pada sistem neurologis atau otak yang mendasari pemerolehan bahasa. Membedakan antara pemerolehan bahasa bawaan dengan pembelajaran bahasa kedua. Bedanya apa? Pemerolehan bahasa bawaan terkait dengan sistem komunikasi genetik yang lebih dalam di otak. Sedangkan pembelajaran bahasa kedua yaitu terkait dengan sistem kognitif yang lebih tinggi atau seperti belajar matematika.
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada satu teori pun yang sempurna dalam menjelaskan pemerolehan B2. Setiap teori memberikan perspektif yang saling melengkapi. Ada aspek sosial yang meliputi akulturasi akomodasi, ada interaksional, ada yaitu meliputi wacana, ada kognitif meliputi monitor, kompetensi variabel, ada biologis meliputi universal dan neurofungsional. Dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Ya udah cukup sekian presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.